Selama beberapa tahun, sepasang suami istri selalu berselisih satu sama lain. Diselingi dengan keadaan baik selama beberapa minggu, lalu kemudian kembali berselisih lagi. Meskipun si suami serba berkecukupan secara finansial, ditambah juga kekayaan si istri. Suatu ketika, si istri pun telah hamil bayinya yang ketiga kali, dan ini menyebabkan mereka marah dan saling berselisih kembali satu sama lain. Pada suatu hari, si suami merasa jenuh. Maka, dia pergi menyalakan mobilnya dan keluar dari rumahnya tanpa tahu kemana harus pergi. Kemudian, ia memutar musik dari MP3 player di mobilnya. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang pemuda sederhana yang ingin pulang ke kediamannya. Maka, berhentilah si suami untuk memberikan tumpangan pada pria muda itu. Lalu, dia mempersilahkan agar pemuda itu duduk di sampingnya sementara dia mematikan MP3-nya untuk mendengarkan si pemuda tersebut. Pemuda itu duduk dengan sedih. Maka, si suami bertanya tentang alasan kesedihannya. Lalu dia berkata kepadanya, "Saya dulu bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran di sini. Lalu, sponsor restoran menjual restorannya kepada orang lain dan memindahkanku kepadanya. Padahal, sponsor pertama saya sangat berakhlak dan taat. Dia takut kepada Allah dalam setiap perbuatannya dan lantunan Al-Quran selalu terdengar di restoran. Tetapi, sponsor baru saya membuat saya bersedih karena dia selalu menyetel musik di restoran. Dan ini sangat menyakitkan bagi saya, sebagaimana ia menyajikan suatu hidangan seperti makanan dan minuman yang haram. Jadi, saya berusaha keras untuk kembali ke sponsor pertama saya. Akan tetapi saya tidak bisa. Lalu saya bertanya kepada sponsor saya yang baru, berapa yang dia inginkan jika saya pindah ke sponsor yang lain. Dia ingin 5.000 dinar, dan jumlah ini adalah semua yang saya miliki dari pekerjaan saya sejak lama. Dan sudah saya kumpulkan untuk membawa istri saya pergi dari rumah keluarganya. Saya sekarang dalam kegundahan yang sangat dalam, dan juga terjebak pada masalah yang sangat sulit. Istri saya tinggal di rumah keluarganya, dan jika sedang menelpon, ia selalu bertanya kapan saya bisa membawanya. Dan orang tuaku memberitahuku bahwa mereka malu dengan keluarga istri saya karena dia sangat lama bersama keluarganya dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Si suami sangat terpengaruh oleh perkataan pemuda itu dan merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, pemuda malang ini mengorbankan pekerjaan dan gajinya yang sangat dibutuhkannya agar dia tidak membuat Allah marah. Dan aku yang diberkahi dengan uang justru terang-terangan dalam bermaksiat, mendengar lagu, dan juga merokok. Pasti inilah penyebab kesusahan yang aku jalani bersama istriku. Kemudian, dia melempar kaset lagu dari mobilnya. Sebelum pemuda itu keluar dari mobil dan setelah dia sampai di tempat yang dia inginkan, sang suami meminta kontaknya dan berkata, "Aku akan menghubungimu malam ini." Si suami itu kembali ke rumahnya dengan tersenyum, lalu bertemu istrinya dengan perasaan senang, dan mengatakan kepadanya, "Mulai hari ini, tidak ada rokok, lagu, dan juga film. Kita akan hidup dengan ayat-ayat Al-Quran dan semua yang menyenangkan Allah terhadap kita. Kita akan berpuasa, sholat, dan bangun malam bersama. Insya Allah." Si istri sangat senang dengan perkataan suaminya yang ingin ia mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian dia bertanya kepadanya tentang alasan dari perubahan ini. Maka dia menceritakan kisahnya tentang seorang juru masak muda. Dan setelah mendengar cerita itu, si istri menangis dan berkata kepada suaminya, "Saya akan memberikan uang padanya agar ia bisa memberikan istrinya dan saya tidak ingin darinya apapun selain doa." Suaminya berkata, "Saya akan memberinya uang untuk sewa rumah baru dalam jangka waktu 1 tahun." Kemudian si suami menghubungi pemuda itu dan memintanya untuk bertemu setelah 1 jam. Dan ketika mereka bertemu, dia memberinya 5.000 dinar agar dia bisa membawa istrinya. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menanggung biaya rumah barunya selama 1 tahun. Maka pemuda itu menangis kegirangan malam itu sampai dia tidak tidur. Bahkan dia sengaja bangun malam untuk mendoakan sepasang suami tersebut. Dan dengan rahmat Allah, si istri telah hamil semenjak bulan itu. Dan kehamilannya stabil, serta kekhawatiran mereka telah hilang dan tanda-tanda kebahagiaan pun muncul di antara mereka. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sayyidah Soleha berkata, di awal mula menjalin rumah tangga, terjadilah sebuah pertengkaran antara aku dan suamiku seperti kebanyakan pasangan pengantin. Maka, ketika terjadi masalah atau pertengkaran di antara kami, suamiku langsung marah dan keluar meninggalkan rumah. Kemudian, dia tidak jadi pergi jauh hanya karena merasa ingin sekali kembali ke rumah. Maka, datanglah dia dan meminta maaf kepadaku walaupun aku yang bersalah. Dan, ketika dia memberitahu akan perasaannya seperti ini, terus ketika keluar rumah dengan raut wajah yang marah dan pulang dengan perasaan ikhlas dan selalu meminta maaf, maka aku berkata padanya, "Apakah kamu tahu sebabnya? Seketika kamu keluar dari kamar setelah kita bertengkar, aku mulai beristighfar dan tidak berhenti beristighfar sampai kamu datang meridhoiku." Setelah 10 tahun berlalu, suamiku wafat dan aku berumur 30 tahun. Aku mempunyai 4 anak laki-laki dan perempuan darinya. Kemudian, aku merasa penglihatanku semakin pudar, dan aku pun menangis karena merasa takut akan keadaan mataku ini. Sedangkan, anak-anakku masih kecil dan kami tidak mempunyai pemasukan. Aku pun memakai sebagian sisa harta peninggalan ayahku untuk kebutuhan ekonomi. Ketika di kamar, aku ingat beristighfar dan efek magisnya seperti yang terjadi pada suamiku dulu. Dan setelah itu aku mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memperbanyak beristighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuknya jalan keluar dari segala kesusahan dan kelapangan dari segala kesulitan. Kemudian setelah itu, aku memperbanyak istighfar dan aku perintahkan anakku untuk beristighfar juga. Dan tidak sampai 6 bulan, demi Allah, muncullah rencana proyek properti lama dan selesailah kompensasi mencapai berjuta-juta. Dan anakku yang pertama menjadi siswa distrik dan menjadi hafiz Al-Quran, serta menjadi pusat pertolongan masyarakat sampai rumah kami menjadi pusat kebaikan dan sampai kami hidup dalam keadaan tenang dan damai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha, sampai hilanglah keresahan dan kesedihanku dan aku seakan menjadi seorang wanita yang sangat bahagia. Ya, sesungguhnya itu adalah keajaiban beristighfar yang sering kita lalaikan dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Wahai orang yang belum dikaruniai anak, wahai orang yang ingin segera menikah, wahai orang yang ingin kelapangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesulitan yang menempel pada dirimu, wahai orang yang sedang tertimpa kesusahan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, yang tidak pernah memutuskan harapanmu dengan beristighfar. Dan sesungguhnya semua bencana yang terjadi pada kita itu, semua hakikatnya karena dosa-dosa kita. Dan istighfar mempunyai rahasia yang besar, sebab dengan beristighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa di mana dengan sebab itu kita dijauhkan dari rezeki kita dan kebaikan serta kebahagiaan kita. Maka dari itu, kita meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni dosa-dosa kita dan setelah itu kita akan diberikan kelapangan berupa kebahagiaan. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Dikisahkan ada seorang dokter gigi Suriah bernama Majid Naji. Setelah lulus kuliah, dia pergi ke Uni Emirat Arab untuk bekerja dan mendirikan klinik swasta. Dia menyewa sebuah klinik dan mulai membayar sewa bulanan, tetapi tak ada satupun yang datang ke kliniknya sampai uangnya pun habis. Ternyata benar, dalam waktu singkat semua uangnya pun habis. Pada saat itu, ia memikirkan untuk meminjam dari teman-temannya, akan tetapi tidak ada satupun yang mau meminjamkannya.
Dia mulai memohon kepada pemilik kliniknya agar menunda pembayaran sewa untuk beberapa waktu. Lalu, si pemilik memberinya batas waktu. Setelah tenggat waktu yang telah disepakati berakhir, si pemilik memberitahunya bahwa mungkin dia akan membawa kasusnya ke pengadilan dan mengusirnya ke luar negeri setelah kliniknya tutup. Pada saat itu, Dr. Majid merasa bahwa dunia telah menjadi hitam di matanya. Di tengah keadaan itu, ayahnya dari Syria menghubunginya untuk menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan sejumlah uang karena situasinya yang kurang stabil. Dr. Majid memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengambil sisa uang terakhirnya. Lalu memberitahu ayahnya bahwa besok dia akan mengirimkan sejumlah uang. Lalu sang ayah berkata pada dirinya, "Setiap keadaan pasti ada masa sulitnya." Setelah Dr. Majid mengirim sejumlah uang ke ayahnya di Suriah, ia pergi ke pemilik rumah dan merayunya agar dapat menunda kasusnya. Akan tetapi, pemilik rumah menolak permintaannya. Maka ia menyadari sepenuhnya bahwa ia mengakhiri karirnya sebagai dokter gigi di negara itu sebelum dapat memulainya. Saat perjalanan pulang dari pemilik rumah, suster asisten kliniknya memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa kliniknya sedang penuh dengan pasien baru dan memintanya untuk hadir secepatnya. Tapi ia mengira bahwa suster kliniknya hanya bercanda padanya. Ketika sang suster bersumpah bahwa ia jujur, ia bergegas menuju ke klinik dan menemukan ternyata apa yang dikatakan asisten kliniknya itu benar. Memang ada seorang laki-laki dan seluruh anggota keluarganya. Maka, ia langsung memeriksa dan merawat mereka. Lalu biaya pemeriksaan dan pengobatan mereka ternyata sama persis dengan biaya sewa klinik sebelumnya, ditambah jumlah uang yang pernah ia berikan ke ayahnya. Subhanallah. Sejak hari itu, kliniknya dipenuhi dengan pasien. Bahkan, Dr. Majid sendiri telah menjadi dokter terbesar di negeri Arab dan juga mempunyai program tetap di saluran televisi Arab, bahkan menjadi dokter pribadi bagi banyak selebriti di negeri Arab. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Muttafaq alaihi.